Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, insyaallah hari ini kita melanjutkan di kaidah yang kedua, betul ya? Ya, al-qaidah al-tsaniyah. Asma'ullahu ta'ala alam wa asaf. Ya. Artinya nama-nama Allah itu ada yang bentuknya a'lam. A'lam itu artinya adalah merujuk pada zat satu, zat yang satu. Contoh misalkan nama Allah yaitu Ar-Rahman, yaitu menunjuk pada zat Allah, yaitu Al-Malik menunjuk pada zat Allah, ya. Wa awsaf bi'atibari madalat alaihi minal ma'anis. Dengan awsaf adalah memiliki sifat atau memiliki makna tertentu. Maka kenapa Allah menamai dirinya Rahman, kenapa Allah menamai dirinya Rahim? Padahal sama-sama maknanya kasih sayang, lemah lembut, cinta gitu ya. Tapi kenapa ada dua makna yang berbeda, dua lafaz yang berbeda gitu ya. Maka ini menunjukkan ada makna khas tertentu. Ya. Wa hiya bil i'tibar al-awwal al-mutaradifa li dalalatiha ala musamma wahid wa huwa Allahu azza wa jalla. Maka tadi Allah itu makna apa? Nah, nama-nama Allah ada dua, ya maksudnya adalah alhamdulillah, ya Allah. Yang pertama a'lam itu merujuk pada apa? Yaitu zat Allah azza wa jalla. Sedangkan yang kedua adalah merujuk pada makna lafaz yang kedua merujuk pada makna khas, makna tertentu, makna khusus. Misalkan di sini Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Azizil Hakim. Kulluha asma' li musamma wahid. Bahwasanya ada nama Al-Aziz, Al-Alim, Al-Qadir, ya, Al-Basir, Al-Sami', Rahman, Rahim, Al-Azizul Hakim. Nah, itu merujuk pada siapa? Pada zat yang wahid, zat yang esa, zat Allah Ta'ala. Ya. Tetapi makna Al-Alim berbeda dengan makna yang lain. Misalkan Al-Alim berbeda dengan makna Al-Qadir. Al-Hakim berbeda dengan makna Al-Aziz, seperti itu. Lebih hada ulima dolal mensalibu asma Allah Ta'ala ma'aniha min ahli ta'til. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya keserampangan atau ya, adanya kesesatan, ya, barang siapa yang memaknai nama-nama Allah dengan negatif, apalagi ya dianggap sebagai makna yang bias, ya gitu ya. Wa qalu innallaha ta'ala, jadi ada Mu'tazilah mengatakan bahwa innallaha ta'ala sami' bila sama', basir bila basir, aziz bila izzah. Maksudnya adalah mereka mengatakan innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami', maha mendengar, tapi bila sama', tanpa adanya pendengaran. Maksudnya gimana? Iya, Allah maha mendengar, Allah menamainya dirinya nama maha mendengar, as-sami', tetapi ya, pendengaran itu membutuhkan alat. Mohon maaf nih, saya agak kurang sehat ini. Dari pagi full, masya Allah, sampai sekarang sore teman-teman, ya, sami', ya, itu membutuhkan alat pendengaran, ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya as-sami', ketika kita menamai, mensifati diri kita mendengar, kita bisa mendengar, maka apa? Kita butuh alat pendengaran, telinga. Kita butuh media. Kan ada suara, ada media, ada udara. Kalau nggak ada udara, nggak bisa kita mendengar. Maha melihat, kita butuh namanya mata. Butuh namanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak bisa kita melihat. Gitu ya. Gitu. Nah, ini sama. Mereka kiaskan analogi ini dengan sifat Allah. Allah menamai dirinya as-sami', maka membutuhkan pendengaran. Maka ada itu as-sami' bila sama', maha mendengar tanpa adanya pendengaran. Nah, maksud apa ini? Jadi ada makna negatif yang mereka sematkan bahwasanya as-sami' bila sama', mereka maha mendengar tapi tanpa adanya pendengaran. Gitu ya. Jelas kamu? Ya. Al-Basir bila basar, maha melihat tanpa adanya penglihatan. Artinya mereka memahami bahwasanya Allah maha melihat, Allah menamai dirinya maha melihat, ya sudah, itu hak Allah. Tetapi kita menafikan adanya penglihatan Allah. Kenapa? Karena penglihatan itu membutuhkan media,
medium, ya, cahaya, membutuhkan benda objeknya apa, membutuhkan alatnya seperti apa, sehingga ini semua tidak sama dengan tidak searah dengan zat Allah yang itu maha sempurna. Kenapa? Karena masih membutuhkan. Nah, ini kan logika yang cacat. Mereka terlalu mendefinisikan bagaimana. Sedangkan di awal kita membahas apa? Bila ta'ti, bila kaif. Ya, tanpa harus membagaimanakan Allah mendengar, membagaimanakan Allah melihat. Kita mensifati dirinya apa yang Allah sifati. Kita mensifati Allah apa yang Allah sifati. Kita menamai Allah apa yang Allah namai. Allah menamai dirinya Ar-Rahman, maka Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir misalkan, maka memiliki sifat As-Sami, memiliki sifat mendengar. Ya, bukan dia maha mendengar tapi dia nggak punya sifat pendengaran. Ya, kan aneh. Gitu ya. Allah menamai dirinya maha mendengar tapi dia tidak punya sifat pendengaran. Aneh. Maka kita menamai dirinya Allah itu As-Sami, Allah itu maha mendengar, tetapi ya kita juga mengisbat bahwasanya Allah itu maha mendengar, tapi tidak ada kaif, tidak ada gimana cara Allah mendengar, gimana cara Allah melihat, yaitu urusan Allah. Otak kita terbatas, kita hanya bisa melihat, mencerna apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar. Misalkan gini, hari kiamat, neraka, surga dan neraka nih. Kalau misalkan di kitab-kitab ya, di Quran, Injil maupun kitab lainnya tidak mendefinisikan surga itu sebagai sesuatu yang enak, kenikmatan, apa kita bisa terbayang surga seperti apa? Ya, kenapa di surga selalu didefinisikan jannatin tajri min tahtihal anhar misalkan? Contohnya itu salah satunya. Kenapa? Karena kita bisa, agar manusia itu termotivasi, oh surga yang tergambarkan, oh enak sekali, nikmat sekali ya, di bawahnya ada sungai mengalir, ya, kalau ada sungai mengalir itu apa yang rasakan? Damai, tenang, tentram, gitu kan, gitu. Jadi harus digambarkan dulu, tapi bukan berarti semua surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya mungkin ada di situ jannatin tajri min tahtihal, tapi tidak semua, oh itu semuanya sungai semua, enggak, ya kan, gitu. Jadi harus digambarkan dulu apa yang, sehingga kita bisa melihat, oh seperti ini ya maksudnya itu, gitu. Neraka apa? Api. Kenapa neraka dalam bahasa Arab narun? Kenapa? Karena nar itu artinya api, sehingga orang takut, manusia itu takut masuk neraka. Kenapa? Karena nar, api. Nggak ada di muka bumi ini yang dia bisa berani dengan api lama-lama, gitu kan. Kalau air mungkin dia bisa berenang, bisa, tapi kalau api tidak, gitu. Jadi maka nar, maka terbayang, oh nar itu api, neraka itu api, makanya api berapi-api, seperti itu ya. Kalau ada ini pembakaran dan lain itu, makanya oh api. Jadi itu seperti itu tuh. Nah, sedangkan akal kita tidak mampu, yang itu belum pernah kita gambarkan seperti apa, karena gitu ya. Nah ini dia. Nah, kita langsung membahas tentang ini secara logika. Wa ammal aqlu fali anna sifat laysat zawat ba'inah minal mausuf hatta yalzam min subuti at-ta'addud. Bahwasanya sifat ya sesungguhnya sifat-sifat itu tidak sama dengan dia punya punya zat sendiri. Misalkan ada cowok namanya Bambang ini dia pemarah, pendendam ya. Nah, maka dia itu dijuluki namanya hasud misalkan. Pemarah, makanya dijuluki namanya the angry man misalkan. Lalu tapi dia dermawan, makanya dijuluki the dharma misalkan, si dharma ya. Nah tapi julukan itu tidak sama dengan ada zat yang namanya dharma, zat yang namanya the angry man, zat yang namanya hasud. Tidak, zatnya tetap Bambang gitu kan ya. Li'anna sifat laisat zawat ba'inah minal mausuf hatta yalzam min subuti at-ta'addud wa innama hiya min sifat min man ittasafa biha, bahwasanya itu sifat yang bagaimana dia menyifatinya gitu. Fahiya qa'imatun bihi, dan sifat itu melekat pada zatnya. Wa kullu mawjudin fala budda lahu min ta'addudi sifat fa fihi sifat
Wal wujud kaunuhu wajibul wujud, ya. Kullu mawjudin, setiap ada, ya, setiap sesuatu yang ada, fala budda lahu min ta'addud sifatihi fa fihi sifah. Kalau misalkan setiap sesuatu yang ada itu dia memiliki dua atau lebih sifat, pasti dia punya sifat yang itu zat yang esensial. Fa fihi sifah, ada sifat yang esensial. Gitu ya. Nah, tidak ada misalkan kita di muka bumi ini misalkan yang itu benda atau apa yang dia tidak punya sifat. Pasti ada. Peci, sifatnya apa? Oh, ini putih, ini di kepala, ini adalah seperti mahkota. Oh, jaket, sifatnya apa? Ini hitam, ini tebal. Nah, itu ada sifat. Apakah jaket hitam, jaket tebal itu dia punya zat sendiri? Enggak, kan satu, melekat pada satu, yaitu jaket ini. Seperti itu, ya. Al-wujud kaunuhu wajibul wujud au mumkinul wujud, maka ada sifat wujud, ya, sesuatu yang wujud yang ada, maka kaunuhu wajibul wujud, yaitu Allah Ta'ala, yang sesuatu yang sudah pasti wajib adanya, atau mumkinul wujud, yang dimana dia ada fana, ada permulaan, atau mungkin bisa jadi tidak terjadi, seperti itu, ya. Oke, terakhir ini ya. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa bi hadza aidan ulima anna ad-dahr laisa min asma'illahi ta'ala li'annahu ismun jamid la yatadamman ma'nan yulhaquhu bil asma'ul husna wa li'annahu ismun lil waqt waz zaman. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya ad-dahr itu adalah salah satu nama dari nama Allah. Tapi ad-dahr ini memiliki makna yang tidak menunjukkan sesuatu yang sempurna, ya. Layul haq itu apa? Tidak pantas disandingkan dengan sesuatu yang sempurna. Kenapa? Li'annahu ismun lil waqt wa zaman. Kenapa? Karena dahar ini adalah nama waktu dan nama zaman, atau nama lain dari waktu dan zaman. Wa qala Allah Ta'ala an munkiril ba'ts. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang menghantam kami, menghancurkan kami kecuali dahar. Sebagian ulama, sebagian dari mereka mengatakan apa? Illa ad-dahr di sini artinya kecuali Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya, maka illa ad-dahr di sini ada kecuali illa sa'ah atau illa zaman, kecuali zaman, yaitu zaman hari akhir. Fa amma qauluhu ta'ala qala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Ada hadis yang akan qala Allah Ta'ala, ya, Allah berfirman, ya, dalam hadis ini hadis qudsi, yu'dhini ibnu adam yasubbu ad-dahr, ya. Ada orang-orang, anak-anak Adam ini mencela waktu, ya, yasubbu ad-dahr, itu sehingga itu apa? Menyakitkanku, kata Allah. Wa ana ad-dahr, dan akulah waktu, biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Nah, apakah di sini Allah maksud wa ana dahar di sini yaitu aku namanya dahar? Kan enggak. Maksudnya adalah ini ada sindiran nih, ada orang-orang yang mencela waktu dan itu menyakiti aku, kata Allah. Karena aku bisa membalikkan siang dan malam karena keperkasaanku, ya. Karena kekuasaanku bisa memutarbalikan siang dan malam, bisa menjadikan siang itu siang, malam itu malam, bisa menjadikan kehidupan malam dan kehidupan siang, ya. Maka Allah menyebutkan wa ana dahar, dan sayalah zaman itu. Maksudnya adalah sayalah penguasa zaman. Maksudnya penguasa adalah saya perkasa atas zaman itu, gitu ya. Fa yadullu ala anna dahar min asma'illahi ta'ala wa dzalika anna alladziina yasubbu dahar innama yuriduna az-zaman alladzi huwa mahalul hawadits wa la yuriduna Allah ta'ala. Maka maksudnya yasubbu dahar ini bukan yasubbullah ta'ala, tapi yasubbu zaman, seperti itu, ya. Juga diartikan maksudnya wa anna dahri wa anna khaliqud dahar, dan saya menciptakan siang dan malam atau menciptakan zaman.
Wa bihadza yatabayyan annahu yamtani'u an yakuna ad-dahru fi hadzal hadits muradan bihi Allahu taala. Maka kita sudah jelas bahwasanya yang dimaksud dahar di sini wa anad dahar, ya, atau dan juga di ayat Al-Jasiyah yaitu wa may yuhlikuna ila dahar, itu maksudnya bukan Allah tetapi az-zaman. Seperti itu. Ya. Mungkin kita cukup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.